Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rajada Salsabila dengan NIM 6670230089. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan dinamika kerjasama ekspor dan impor antara Uni Eropa dan Indonesia. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa pengertian ekspor dan impor. Nah, ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan penjualan barang jasa ataupun produk dari suatu negara ke negara lain. Aktivitas ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara tujuan untuk meningkatkan pendapatan, devisa, dan memperluas pasar domestik. Lalu, ekspor juga biasanya diatur oleh peraturan perdagangan internasional dan juga kebijakan pemerintah dari negara masing-masing seperti bea cukai, kuota ekspor, dan standar kualitas. Lalu yang kedua, impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan barang dan jasa ataupun produk dari negara lain untuk dimasukkan ke dalam wilayah pabean suatu negara. Lalu impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara lokal untuk memperoleh barang dengan harga yang lebih murah ataupun mendapatkan teknologi dengan kualitas yang lebih baik. Lalu, tujuan ekspor dan impor adalah ekspor untuk meningkatkan devisa negara yang digunakan untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri, ataupun memperkuat cadangan devisa. Menurut teori Export LED Growth atau LEG, ekspor menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan produksi dan lapangan kerja. Ekspor juga memungkinkan produsen untuk produsen domestik menjangkau pasar global, terutama jika pasar domestik sudah jenuh. Ekspor juga sering digunakan untuk memperkuat hubungan bilateral antar negara, antar dua negara, ataupun banyak negara melalui perjanjian perdagangan. Lalu yang kedua, impor memenuhi kebutuhan barang yang tidak diproduksi secara lokal, seperti bahan baku industri, mesin, ataupun barang konsumsi. Impor juga menekankan inflasi dengan menyediakan barang dengan harga yang lebih kompetitif. Lalu impor adalah teknologi canggih untuk mendukung modernisasi industri dan peningkatan produktivitas. Lalu impor juga sering menjadi bagian dari strategi perdagangan untuk menjaga hubungan ekonomi dengan negara mitra. Lalu kerjasama ekspor dan impor Indonesia dan juga Uni Eropa. Latar belakangnya, pasca penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Kemitraan atau PCA pada 2014, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa atau UE tampak menguat secara formal, namun tetap diwarnai kompleksitas kepentingan. Pada Juli 2016, kedua pihak secara resmi memulai negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan UE atau IEUCIPA yang diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperdalam kerjasama ekonomi. Namun setelah melalui 13 putaran negosiasi, baik secara langsung maupun daring, kesepakatan ini belum juga membuahkan hasil yang konkret. Pembahasan dijadwalkan berlanjut di Brussel, Belgia pada 8-12 Mei 2023, menyusul pertemuan sebelumnya di Badung, Bali pada 6-11 Februari 2023. Nah, dalam konteks ini, perlu juga ditegaskan bahwa penyelesaian IUCIPA memiliki urgensi strategis untuk memperkuat kerjasama perdagangan, investasi, dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota UE. Namun, proses negosiasi yang terhambat menunjukkan adanya ketegangan struktural, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti minyak sawit dan nikel. Untuk mempercepat proses, kedua belah pihak terus mengedepankan pendekatan pragmatis dengan fokus pada potensi manfaat perjanjian sembari mencari titik temu melalui kompromi yang konstruktif. Tanpa komitmen politik yang tegas, resiko stagnasi negosiasi akan terus mengancam, mempertanyakan keseriusan kedua pihak dalam mewujudkan kemitraan ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan. Nah, sejarah kerjasamanya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan perkembangan yang kompleks sepanjang dekade terakhir, mencerminkan dinamika perubahan geopolitik global serta
strategi kepentingan masing-masing pihak. Landasan formal kerjasama kedua belah pihak terwujud menjadi perjanjian kerjasama kemitraan atau Partnership and Cooperation Agreement atau PCA yang disepakati pada tahun 2009. Perjanjian ini menjadi fondasi bagi kolaborasi komprehensif yang mencakup sejumlah prioritas strategis seperti perdagangan dan investasi, perlindungan lingkungan, pendidikan, hak asasi manusia, serta penguatan demokrasi. Di sektor ekonomi, kerjasama diperkuat melalui upaya pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Proses negosiasi IPA dimulai sejak tahun 2012, namun hingga kini belum menjadi kesepakatan final. Perundingan ini tampaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang dan serangkaian pertemuan intensif mengingat kompleksitas isu serta beragamnya komponen yang harus disepakati. Nah, kerjasamanya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa terus mengalami penguatan sejak Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama atau PCA mulai pada 1 Mei 2014. Kerjasama ini semakin diperkokoh melalui dimulainya perundingan perjanjian kemitraan ekonomi, mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi, serta mewujudkan kesejahteraan bersama dan yang berkelanjutan. Meskipun telah dilakukan 13 putaran perundingan, baik secara langsung maupun daring, kesepakatan final belum tercapai hingga saat ini. Pada April 2016, Indonesia dan Uni Eropa mulai memperkuat kolaborasi di bidang perdagangan dan investasi yang diresmikan melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas pada 18 Juli 2016. Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian perjanjian yang dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi mencakup isu-isu seperti tarif, hambatan non-tarif, perdagangan jasa, investasi, pengadaan publik, aturan persaingan, hak kekayaan intelektual, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga memanfaatkan akses pasar preferensi dari Uni Eropa melalui skema Generalized System of Preference atau GSP. Pada 21 September 2016, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Imam Pambagio menyatakan bahwa kepentingan nasional Indonesia telah diakomodasi dengan baik oleh Uni Eropa. Yang menjadi sinyal positif bagi Indonesia atau EUCPA memperkuat hubungan bilateral yang telah diatur dalam PCA yang menjadi landasan kerjasama sejak 2014. Peluncuran resmi negosiasi EUCPA dilakukan di Brussel pada 18 Juli 2016 oleh Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmström dan Menteri Perdagangan Indonesia Thomas Lembong menyusul persetujuan Dewan Uni Eropa untuk memulai perundingan setelah persiapan intensif. Lalu dalam pernyataan bersama, Malmström dan Lembong menegaskan potensi besar hubungan perdagangan antara Uni Eropa sebagai blok perdagangan terbesar di dunia dan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Mereka optimis bahwa UCPA akan membuka peluang signifikan bagi pelaku bisnis dan masyarakat kedua pihak. Perjanjian ini dirancang untuk mempermudah perdagangan dan investasi, mengatasi hambatan bea cukai, serta mengatur aspek-aspek seperti jasa, pengadaan publik, persaingan hak kekayaan intelektual, perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial. Setelah putaran perundingan terakhir di Badung, Bali pada 6 sampai 11 Februari 2023, Indonesia dan Uni Eropa menjadwalkan putaran berikutnya pada 8 sampai 12 Mei di Brussels, Belgia. Penyelesaian UCPA merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi bilateral. Untuk mempercepat proses, kedua pihak perlu fokus pada potensi manfaat perjanjian dan mencari solusi atas isu-isu sensitif seperti minyak sawit dan nikel melalui pendekatan kompromi. Lalu UCPA memiliki potensi besar untuk meningkatkan perdagangan barang karena ekonomi Indonesia dan Uni Eropa saling melengkapi. Hal ini terlihat pada indeks komplementaritas perdagangan sebesar 0,6 skala 1 antara ekspor Indonesia dan impor Uni Eropa, serta lebih dari 70% produk ekspor utama Indonesia. Perbedaan dalam kondisi ekonomi, teknologi, dan keunggulan komparatif menjadikan kedua pihak ideal untuk berkolaborasi. Rendahnya indeks kesamaan ekspor 0,3 dari skala 1 menunjukkan minimnya persaingan langsung di pasar global dengan Indonesia mengekspor barang mentah dan Uni Eropa menyediakan produk berteknologi tinggi.
Namun hubungan perdagangan ini masih menghadapi tantangan akibat hambatan tarif dan non-tarif. Di Indonesia kebijakan seperti tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, bea keluar, dan regulasi impor hortikultura menjadi kendala. Sementara itu, Uni Eropa menerapkan aturan asal barang atau ROO, standar sanitasi dan fitosanitasi atau SPS, serta izin khusus untuk produk tertentu. Dalam konteks tarif, penerapan GSP perlu diperhatikan, terutama jika rezim tidak lagi berlaku untuk produk tertentu atau ICPE menawarkan tarif lebih rendah dibandingkan Most Favored Nation atau MFN, sehingga krusial bagi Indonesia. Selain itu, ICPE bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui akses ke bahan baku berkualitas, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Ketidakikutsertaan dalam perjanjian ini juga strategis untuk menjaga daya saing Indonesia, terutama dibandingkan negara seperti Vietnam yang telah memiliki perjanjian serupa dengan Uni Eropa. Dengan demikian, ICPE menjadi instrumen penting untuk memperdalam integrasi ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Nah, ini adalah neraca perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, nilai ekspor dan impor non migas. Nah, infografik ini menjelaskan hubungan perdagangan non-migas antara Indonesia dan Uni Eropa pada periode Januari hingga Juli tahun 2022 dan 2023 dengan nilai dalam juta dolar Amerika Serikat. Nah, ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa secara keseluruhan meningkat dari 10 juta 31,20 juta dolar 31,2 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 12.151,1 juta dolar pada tahun 2023, meskipun terjadi penurunan ekspor ke beberapa negara seperti Jerman dari 1.895,1 juta dolar menjadi 1.577,4 juta dolar, Belanda dari 3.282,9 juta dolar menjadi 2.122,5 juta dolar. Italia dari 1.771,2 juta dolar menjadi 1.465,6 juta dolar, dan negara Uni Eropa lainnya dari 5.201,9 juta dolar menjadi 4.865,7 juta dolar. Di sisi lain, impor non-migas dari Indonesia dari Uni Eropa juga mengalami kenaikan signifikan dari 6.316 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 8.435,8 juta dolar 8.435,8 juta dolar pada tahun 2023, dengan peningkatan impor dari Jerman 1.975,9 juta dolar menjadi 3.043,9 juta dolar, Belanda dari 465,9 juta dolar menjadi 558,1 juta dolar, Italia dari 825,3 juta dolar menjadi 1.115,7 juta dolar, serta negara Uni Eropa lainnya dari 3.048,9 juta dolar menjadi 3.718,1 juta dolar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.